Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali berjumpa kawan-kawan dengan saya Rizky Febrio. Kita kali ini masih membahas tentang bagaimana pengembangan desa atau nagari. Bagaimana di sebuah desa itu bisa terwujudnya sesuatu hal yang bisa berdampak positif terhadap ekonomi, sosial, pembangunan, dan infrastruktur lainnya. Nah, untuk mewujudkan itu tentu ada hal-hal atau kajian-kajian yang harus didialogkan, yang harus didiskusikan. Karena program yang akan dibuat itu akan berdampak kepada seluruh masyarakat dan wilayah-wilayah di sekitar. Nah, kita berpikir selama ini berbisnis ya, satu-satu di dalam keseharian kita punya bisnis, semuanya kita banyak yang punya bisnis. Tapi kita mulai tahu ada hitung-hitungan bisnis yang besar. Seperti apa? Orang bisa membuat mekanisme bisnis, manajemen bisnis dengan baik. Kayak apa aja ketika di manage dengan baik, kita lihat income yang mereka dapatkan. Yang penting produksinya ada produksi, manage dengan baik, dia pasti akan punya nilai kekuatan yang bisa menjamin. Nah, kita coba terapkan di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu kelompok dalam mekanisme seperti ini. Kita gagas sebuah bisnis, yang kita rasa layak kita buat di daerah kita. Nah, yang pertama. Yang kedua, caranya bagaimana? Bagaimana kita mengumpulkan modal, mendapatkan modal untuk bisa mewujudkan kerangka bisnisnya dulu. Kerangka bisnisnya apa? Konsep bisnisnya itu butuh kita hitung. Kita bikin RAB-nya itu butuh biaya juga. Nah, kita mulai sederhana. Kita jual saham, misalnya. Saham itu kita jual 1 lembar aja dengan nilai 50.000 rupiah. Untuk satu kehidupan manusia sekarang ini dapat nilai saham 1 lembar 10.000 rupiah. Itu dalam kategori wajar, bisa berharga nanti jika proyek ini berhasil. Untuk mendapatkan kekuatan kita bisa ini mewujudkan bagaimana? Kita hitung, sederhana kita hitung. Berapakah kira-kira modal dasar? Berapa orang pemikir-pemikir yang ada di suatu tempat itu berkumpul, berdialog, minimal untuk tahap awal yang ingin bergabung. Bagaimana caranya? Ada aturan main, ada aturan targetnya. Wajib beli 20 lembar. Satu orang 20 lembar otomatis 1 juta. Satu orang. Cukup 20 orang kita berkumpul, kita udah bisa membuat kerangka manajemen konsep bisnis yang bisa kita lihat, kita apa yang layak, yang skalanya besar, bisa kita nilai hitungnya dengan angka 500 juta, 1M, 2M, atau 100 juta yang kecil-kecil, bisa kita wujudkan. Jadi yang kita jual itu bukan jasa atau produksi, tapi konsepnya yang kita buat. Jadi teman-teman, dialog tentang pembangunan desa, kita berpikirnya bagaimana kita bikin konsep, dan konsep itu kita jual. Jadi teman-teman, cara dan langkah yang harus pakai dulu, kita harus tahu dulu bagaimana ini bisa kita laksanakan. Kita bikin perhitungannya dulu. Ini butuh dialog dan diskusi dengan beberapa pihak. Ingat, tidak satu pihak, beberapa pihak.
Dan kita akan menemukan ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Ketika ada yang tidak setuju, kita harus belajar untuk bisa memahami agar mereka bisa setuju. Itu, guys. Nah, andai kata ini terwujud, kita jual. Taruhlah kita bikin sebuah pariwisata. Kita anggarkan bikin pariwisata, kita lihat untuk kondisi sekarang wisata yang diminati orang itu seperti apa. Kita hitung yang mau kita jual itu apa dari wisatanya. Tempat orang berlibur, tempat orang menenangkan pikirannya. Kita harus cari tahu itu untuk dunia sekarang, tempat-tempat yang kayak kampung-kampung disediakan fasilitas-fasilitas yang mewah, itu bisa terjual mahal. Jadi itu peluang untuk bisa kita jual di situ. Oke, kita deal, kita bikin, kita hitung angkanya berapa. Kita bikin rabe, kita bikin perencanaan dengan anggaran yang dasar tadi untuk kita bikin minimal 10 lembar tadi, kita dapat 20 juta. Nah, setelah itu kita bikin, kita konsep, kita bikin presentasinya dengan bagus, kita bikin slide videonya, kita bikin desainnya, dan di saat itu kita adakan pertemuan besar dengan semuanya kalangan, baik yang perantau maupun masyarakat yang sudah ada di kampung selama ini, yang sudah ada di wilayah tertentu. Kita bikin kegiatan yang benar-benar musyawarah dalam acara, ya kayak kalau momennya mungkin kita di Indonesia lebih dominan. Kalau orang Muslim di perayaan hari Idul Fitri itu biasanya para orang-orang itu pulang di desa, bikin aja kegiatannya, jual di sana, presentasikanlah project yang dirancang tadi, presentasikan, lalu juallah dengan nilai-nilai yang memungkinkan, dan project itu pasti kita analisa. Sebelum kita analisa dulu, habis itu kita oke, kita jual. Ya itu hanya sederhana. Masa itu ekonomi kita nggak bisa ngitung dari parkir. Nah, apalagi tempat pemandian kita sediakan. Apalagi kita jual semuanya. Jadi buat teman-teman yang di desa, yang di nagari, berpikir kreatif, nggak harus pariwisata, apalagi misalnya industri, kita bikin, nanti kita bahas tentang industri lain. Sekarang kita fokus ke wisata, dan ketika ini sudah berjalan per tahun itu bisa kita kalkulasikan berapa dapat dari sini, dari operasional terjadi, dan itu per tahun kita nilaikan semuanya berapa uang, bisa saham yang 50.000 tadi itu bisa naik jadi 100 kita jadikan. Itu potensi, ya, potensinya bisa kita naikkan 100 kalau ini berjalan, proyek berjalan. Akhirnya kita yang beli kemarin 50 sekarang jadi 100, kita mau ambil, mau jual jadi 100 kita dapat. Nah, ini hitung-hitungan sederhana. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di-follow terus, diikuti saya, subscribe, dan komen-komen juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.